Kemudian yang sunnah yang kedua, itu sunnah yang pertama setelah masuk di dalam sholat adalah al-qunutu fis subahi, kunut subuh. Nah, saya jelasin gimana nih ya. Jadi kunut subuh. Kunut subuh. Jadi kunut subuh menurut mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, itu adalah sunnah yang dianjurkan untuk didawamkan, dirutinkan setiap hari. Ini menurut dua imam itu ya, seperti itu. Dan mereka juga ada dalilnya. Walaupun dalil menurut mazhab sebelah gitu ya. Mazhab yang lain maksud saya gitu. Mazhab seperti Imam Ahmad, kemudian mazhab Imam Abu Hanifah, ternyata hadis yang dipakai oleh para ulama mazhab Asy-Syafi'i tentang kunut subuh ternyata bukan hadis yang sahih. Satu itu ya. Terus hadis yang kedua adalah hadis yang ternyata itu adalah bukan kunut subuh, tapi itu adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Jadi kunut nazilah. Nah, seperti itu. Dan ulama mazhab Asy-Syafi'i, ma'asyiral muslimin sekalian, juga banyak ahli hadisnya. Juga banyak ahli hadisnya dan mereka menganggap hadis tentang kunut subuh sahih. Hadis tentang kunut subuh itu sahih. Di antaranya imam yang menganggap begitu adalah Imam Ad-Daruqutni, kemudian Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam An-Nawawi tentunya, dan lain-lain. Mereka menganggap hadis kunut subuh itu sahih. Ala kulli hal, apapun keadaannya, masyarakat muslimin sekalian, kunut subuh itu adalah perbedaan pendapat yang kalau dalam ilmu fikih itu khilafun sa'ir. Perbedaan pendapat yang diperkenankan. Perbedaan pendapat yang kuat, yang diakui, yang ya masih ditolerir lah, boleh berbeda. Nah, dalam keadaan demikian itu memang di kalangan ulama tentang masalah hukum kunut subuh itu secara rutin apa. Jadi paling tidak ada 4 pendapat itu. Pendapat pertama mengatakan disunahkan secara mutlak. Itu mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, bid'ah kunut subuh itu. Nah, makanya bid'ah karena berpedoman dengan hadis yang menjelaskan tentang masalah hal itu adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia berkata bahwasanya shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaknut. Saya pernah salat di belakang Nabi namun Nabi tidak kunut. Wa shallaitu khalfa Abi Bakrin falam yaknut. Dan saya juga pernah salat di belakang Abu Bakar, dia tidak kunut. Wa shallaitu khalfa Umar falam yaknut. Dan saya pernah salat di belakang Umar, Umar juga tidak kunut. Terus habis itu dia mengambil kesimpulan, ya bunayya muhdats. Ya bunayya bid'ah. Wahai anakku, kunut subuh secara rutin itu adalah bid'ah. Ini adalah yang mendasari ulama mazhab Hanafi yang begitu apa ya, kalau dikatakan keras ya memang itu istinbatnya dia mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah. Pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi pilihan gitu ya. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambali, bahwasanya kunut subuh itu secara rutin sebenarnya tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah, karena bertabrakan dengan hadis yang lain yang sahih demikian. Namun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, mereka lebih ringan, lebih soft dibandingkan mazhab Hanafi. Dia tidak membid'ahkan orang-orang yang kunut subuh. Dan ini insya Allah yang kalau saya memilih lebih ini ya, ya kita tidak usah kunut. Seandainya ada yang kunut ya tidak diingkari. Jadi dalam masalah perbedaan yang begini, masyarakat muslim sekalian, misalnya dalam satu permasalahan ada 4 pendapat atau 2 pendapat, maka tidak boleh kita ingkari. Jadi la inkara fi masailil khilaf. Jadi nggak boleh kita mengingkari di dalam masalah khilaf. Makanya kalau misalnya apa ya? Misalnya kalau ada seseorang ingin mengingatkan kemungkaran, maka ada syaratnya itu. Syarat kemungkaran yang harus kita ingatkan dan kita rubah adalah kemungkaran tersebut haruslah kemungkaran yang sudah disepakati kemungkarannya. Namun kalau kemungkaran itu hanya dianggap sebagai kemungkaran oleh satu mazhab saja, seperti mazhab Hanafi tadi, maka saat itu tidak boleh kita ingkari. Yang kita ingkari yang sudah dianggap mungkar secara umum saja, secara ijma ulama, seperti zina, judi, khomer dan lain-lain, liwat gitu ya, pernikahan sesama jenis dan lain-lain. Jadi demikian. Nah, berarti sikap kita ya
nggak usah terlalu keras. Kalau saya pribadi tidak usah terlalu keras. Dan dalam hal ini ada fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dari Syekh Albani sendiri, kemudian dari Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Mereka mengatakan kalau kita umumnya kita sholat bersama umat Islam, dan negeri kita banyak yang dipimpin oleh imam-imamnya oleh orang-orang Nahdiyin gitu ya. Kalau kita sholat di belakang mereka yang kunut, ya sudah, tinggal ngangkat tangan saja. Di imamnya ngangkat tangan, maka saat itu kita diperkenankan ngangkat tangan. Bagi antum yang tidak ngangkat tangan karena ngikuti pendapat yang itu adalah bid'ah, ya monggo saja. Karena yang nggak ngangkat tangan itu adalah menganggap itu bid'ah. Ulama dahulu sudah 4 pendapat, ya kita juga ada yang beda-beda, ya udah nggak apa-apa, jangan bingung kita. Jangan, saya bingung, saya nih gimana, yang benar mana? Yang benar saya kunut, ikut kunut apa enggak? Ustadz ini bilangnya kunut, ikut aja. Ustadz yang ini bilang enggak, ya nggak usah bingung. Antum milih yang mana gitu aja. Ya pokoknya yang pasti salat, yang nggak salat gitu aja. Nah gitu aja, beres. Terus laki-laki yang pasti salat juga adalah dia yang nggak sholat, apalagi sholatnya telat gitu aja, nggak di masjid gitu. Jadi nggak usah bingung. Antum nggak kunut, nggak ngangkat tangan ketika imam ngangkat tangan, monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus antum misalnya di sholat di belakang imam yang kunut, kita ngangkat tangan, amin amin juga tidak mengapa. Karena Imam Ahmad bin Hambal pun di dalam masalah hal ini juga tidak terlalu keras, jadi tidak menganggap itu adalah bid'ah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan heran tentang masalah kunut subuh. Jadi karena diantara mereka juga banyak yang kiai itu ya, mungkin diantara antum menjumpai imamnya lupa kunut subuh, kemudian di akhir dia sujud sahwi, ikutin aja. Imamnya sujud sahwi, antum nggak ngikuti, keliru kita, berarti kita salah itu. Nah demikian. Jadi kalau imamnya lupa kunut gitu ya, lupa kunut, kemudian imamnya tadi sujud sahwi, karena memang begitu. Kita lihat saja di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau meninggalkan sunnah, maka saat itu untuk mengurangi menyempurnakan kekurangan adalah dengan sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Jadi demikian, wallahu a'lam.